Baik, Assalamualaikum Bisa warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin beberapa mahasiswa itu sudah mengajukan ya judul skripsi ke saya. Jadi WA, kemudian Bu, saya mau mengusulkan judul skripsi ini misalnya, bagaimana ACC apa tidak. Nah, jadi dari situ coba kita analisa dulu nih. Jadi nanti untuk proses pengajuan judul ini nanti tidak serta-merta langsung saudara mengajukan judul kemudian ACC apa tidak, jadi tidak bisa seperti itu. Jadi nanti start dari kita melakukan suatu penelitian itu harus ada masalah terlebih dahulu. Artinya ada enggak masalahnya di tempat penelitian itu. Jangan-jangan enggak ada masalah, kemudian kita pengen meneliti itu kan percuma ya. Jadi pastikan dulu mau meneliti itu di mana. Kemudian masalahnya apa, itu harus sudah jelas. Jangan sampai kita ingin penelitian ini, di mana masalahnya? Enggak tahu masalahnya di mana, harus mencari tempat. Jadi enggak seperti itu startnya. Ya. Jadi pastikan dulu yang pertama adalah masalah. Nah, masalah itu kita tahu dari mana? Ya, dari kesenjangan ya antara harapan dan juga kenyataan. Nah, disitulah nanti akan ada gap atau suatu masalah. Nah, harapannya apa? Harapannya misalnya ASI eksklusif itu target ya. Targetnya ini adalah 80% misalnya. Ternyata di puskesmas A misalnya itu ASI eksklusif hanya tercapai 60%. Artinya ada masalah ya, ada gap antara target itu harapannya dan juga kenyataan realisasinya. Nah, itu berarti bisa kita teliti. Nah, kita mau teliti tentang ASI eksklusif nih. Nah, ASI eksklusif apa yang mau diteliti? Misalnya saya kaitkan dengan bagaimana pola nutrisi ibu. Jadi makanannya ibu yang kebanyakan di daerah tersebut banyak melakukan pantang makan misalnya. Apakah ada kaitannya dengan pengeluaran ASI sehingga ASI eksklusif tidak bisa tercapai, misalnya seperti itu. Nah, artinya jelas. Jadi tujuannya jelas, mau menganalisa apa, masalahnya jelas, sehingga judul nanti tinggal mengikuti saja. Jadi saudara nanti melakukan penelitian tidak ujuk-ujuk atau serta-merta langsung mengajukan judul. Jadi berangkat dari masalah. Kalau judul itu bisa agak akhir ya, justru setelah dari masalah tadi ketemu apa, harapannya atau targetnya bagaimana, nah nanti barulah kemudian masuk ke judul. Atau mungkin dari masalah ASI eksklusif, selain bisa dikaitkan dengan pola nutrisi atau pantang makan tadi ya, mungkin dikaitkan juga dengan hal yang lain, misalnya di daerah tersebut ternyata banyak itu kasus itu hamil di luar nikah misalnya. Karena kan setiap daerah kan punya karakteristik masing-masing ya. Setelah digali ternyata masalahnya itu, nah jangan-jangan yang tidak ASI eksklusif ini adalah yang hamil di luar nikah karena tidak menerima kehamilannya sehingga tidak mau menyusui anaknya sehingga tidak tercapai ASI eksklusif. Misalnya seperti itu. Jadi untuk judul nanti bisa dibuat bermacam-macam sesuai dengan kondisi yang ada di daerah tersebut. Apa yang cocok, kira-kira apa yang sesuai. Jadi tidak serta-merta langsung, saya pengen ini dengan ini Bu, masalahnya apa? Nanti ditanya masalahnya enggak tahu, nah ini juga percuma. Sehingga startnya tadi harus benar. Sampai di sini paham enggak kira-kira dengan apa yang saya jelaskan? Bagaimana cara kita memulai ya mengajukan judul itu tidak langsung dari judul tapi start dari masalahnya terlebih dahulu. Coba ada enggak yang masih bingung? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Baik, siapa Mbak Lita ya? Iya. Untuk mengetahui masalahnya itu berarti kita menganalisis dulu di tempat yang akan kita teliti kan ya, Bu? Nah, kita harus tahu masalahnya dulu. Ini betul. Jika seperti kuesioner gitu, kita udah bikin kuesioner dulu atau nanti setelah kita cuma secara umum aja lihat masalahnya? Maksudnya bagaimana? Kuesioner bagaimana? Kuesioner tidak setiap penelitian itu harus ada kuesioner, nggih. Kuesioner itu kan instrumen dari penelitian.
Tidak semua penelitian instrumennya adalah kuesioner. Kayak seumpamanya Bu, kita mau meneliti tentang kejadian dysmenorrhea gitu Bu. Berarti kita menganalisis kejadiannya itu cuma secara umum apa kita udah mendatangi semua yang akan dijadikan sampel gitu Bu? Nah, baik. Jadi begini, kita tahu tempat tersebut ada masalah apa tidak dari mana. Yang pertama adalah kita dapat bertanya kepada siapa yang memegang wilayah tersebut. Misalnya kita mau meneliti di desa masalah kebidanan, berarti yang tahu masalah di desa itu adalah bidan desa. Ya, kita bisa bertanya dengan bidan desa. Misalkan di dalam hati Mbak Lita, misalkan saya ingin meneliti dysmenorrhea. Kita tanya bidan desa, kita boleh memiliki keinginan, tapi keinginan kita sesuai enggak di tempat itu. Jangan sampai memaksakan keinginan kita, di situ tidak ada masalah, kemudian kita memaksa penelitian dysmenorrhea, akhirnya nanti penelitiannya malah tidak bagus, ya, tidak bermanfaat. Sehingga kalau memang meneliti, tadi tanyakan dulu kepada bidannya, ada enggak masalah dysmenorrhea di situ? Bidannya punya data enggak? Kalau misalnya bidannya tidak punya data, maka kita bisa melakukan studi pendahuluan. Jadi studi pendahuluan itu dengan cara misalnya kita mendatangi misalkan satu desa itu katakanlah ada 100 remaja putri. Nah, kita datangi 10 di antara 100 itu, kita random. Jadi 10 itu acak, si A, si B, si C, acak aja, enggak usah kita pilih. Jadi acak. Nah, dari acak itu kita menemukan dari 100% 10 orang berapa yang dysmenorrhea. Katakanlah yang dysmenorrhea ada 7, yang 3 tidak. Berarti dari hasil survei pendahuluan, 7 dari 10 remaja putri di desa tersebut mengalami dysmenorrhea, sehingga hal tersebut sudah bisa dikatakan sebagai masalah, ya. Nah, dysmenorrhea-nya pun juga harus dikaji dulu ya, apakah dysmenorrhea yang ringan, sedang berat, atau mungkin dysmenorrhea yang primer atau sekunder. Nah, itu disesuaikan juga dengan apa yang mau Mbak Lita teliti. Misalkan mau meneliti dysmenorrhea yang primer saja atau justru dysmenorrhea sekunder. Nah, ini kan beda. Ada batasan pembeda antara dysmenorrhea primer sekunder. Nah, itu juga harus ditanya secara spesifik ketika studi pendahuluan tadi. Begitu. Gimana? Sudah sedikit ada gambaran atau mungkin masih bingung? Sudah sedikit ada gambaran. Nah, jadi begitu. Mungkin yang lain mau ada yang bertanya, silakan. Bu, saya mau bertanya. Saya kan lingkungan kerja saya di kepolisian ya Bu, di polikliniknya. Terus itu penelitiannya, sumber penelitiannya itu apakah harus di tempat kerja ataukah boleh diambil di tempat lain, misalnya di bidan wilayah saya berdomisili gitu Bu. Bu Umi di kabupaten mana Ibu? Di Blitar Bu. Oh ini Bu Umi. Jadi untuk tempat penelitian ini sebenarnya tidak ada batasannya Bu. Selama ada masalah di tempat itu maka boleh diteliti. Kalau di tempat kerja ada masalah monggo boleh diteliti. Kalau di luar tempat kerja juga boleh. Jadi tidak ada batasannya harus di mana boten. Asalkan datanya ada, kemudian bisa dilakukan penelitian, maka dimanapun insya Allah tidak apa-apa. Ngaten Bu Umi. Oh iya, terima kasih Bu. Terus apakah harus selalu berhubungan dengan kasus kebidanan Bu? Nah, terkait dengan kasusnya, jadi untuk kasus-kasus yang akan dijadikan penelitian, ini memang harus kasus kebidanan, artinya tidak harus benar-benar yang klinis ya. Jadi kebidanan yang misalnya komplementer juga boleh, kebidanan klinis juga boleh. Atau karena sekarang pandemi COVID-19, ini sebaiknya justru saya lebih menyarankan penelitiannya ke arah kebidanan dikaitkan dengan kondisi pandemi ini, sehingga nanti penelitiannya itu ada kekiniannya, hal barunya itu ada, tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ini mumpung ada pandemi, jadi lebih baik memang kalau bisa dan memungkinkan dan ada masalah, itu memang dikaitkan dengan kondisi pandemi COVID-19. Contoh misalnya, ini bimbingan saya yang tahun kemarin, beberapa saya arahkan juga terkait dengan pandemi. Itu terkait dengan keteraturan imunisasi pada anak.
dikaitkan dengan pandemi. Jadi berangkat dari masalah dulu nggih. Masalahnya adalah di wilayah tersebut itu cakupan imunisasi menurun. Nah, berarti kan ada masalah nih. Setelah dikaji ternyata banyak ibu-ibu itu tidak tahu bahwa ketika pandemi itu masih tetap boleh imunisasi. Padahal di sana statusnya itu orange. Yang tidak boleh imunisasi ditunda itu biasanya kan yang merah nih. Nah, yang orange itu kemarin itu harusnya oleh bidan setempat sudah boleh imunisasi, cuma memang diatur sedemikian rupa mengikuti protokol kesehatan dan jam-jamnya pun juga diatur supaya tidak terjadi penumpukan, tapi masyarakat tetap takut mendatangi posyandu sehingga cakupannya menurun. Nah, itu diteliti hubungan pengetahuan ibu terhadap keteraturan imunisasi dasar pada anak. Nah, itu bisa dijadikan penelitian. Atau kemarin juga masih bimbingan saya itu saya arahkan untuk meneliti bagaimana gambaran dari pelayanan KIA pada masa pandemi COVID-19. Jadi dia menggambarkan bagaimana pelayanan INC-nya, pelayanan INC, PNC, KB, ya, BPL, NIFAS dan sebagainya itu pada saat masa pandemi. Jadi penelitiannya itu kebidanan, tapi dikaitkan dengan pandemi COVID-19 itu menjadi lebih menarik karena ketika pandemi ini sudah berakhir, kita sudah tidak bisa meneliti tentang itu. Jadi mumpung waktunya ini bagus, timingnya, kesempatannya juga ada, maka sebaiknya memang penelitiannya dikaitkan dengan pandemi. Tapi kalau toh misalkan tidak ada kaitannya dengan pandemi pun juga tidak apa-apa, asalkan penelitiannya itu memang ada kebaruannya. Jadi novelty atau artinya bukan penelitian yang memang dari tahun ke tahun sudah ada yang meneliti itu tidak perlu kita teliti lagi. Jadi harus ada sisi kebaruannya, apa yang baru dari penelitian kita. Jangan meneliti hubungan suntik KB 3 bulan dengan kenaikan berat badan akseptor KB. Nah, kalau seperti itu kan tanpa kita meneliti pun sebenarnya kita sudah tahu bahwa kalau pakai suntik KB 3 bulan kan pasti secara teori pun juga berat badan akan bertambah, patofisiologinya apa juga kan sudah jelas. Jadi hal-hal semacam itu mungkin sudah tidak perlu diteliti lagi dan kita harus ya ini ya mencari kebaruannya itu apa gitu. Oke. Kira ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Terima kasih Bu Dwi. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu nggih. Nanti sekarang kalau misalnya belum ada gambaran atau mungkin istilahnya masih mencari-cari enggak apa-apa, masih wajar ya. Justru kalau sekarang bingung itu berarti artinya sudah mulai mikir nggih, sudah bagus, sudah ada proses berpikir nanti kira-kira apa ya yang cocok apa. Nah, nanti coba saya beri waktu dulu nggih sampai dengan minggu depan dan juga dicari kira-kira masalah yang ada itu apa nggih. Kemudian ketika nanti konsul berarti tidak langsung judul nggih seperti beberapa yang sudah masuk ke saya. Jadi nanti mungkin bisa berangkat dari masalah dulu dijelaskan masalahnya apa, cara menjelaskan masalahnya juga harus jelas datanya. Masalahnya ini sebanyak ini dari hasil studi pendahuluan kah atau dari hasil tanya ke bidan atau bagaimana itu harus diperjelas. Kalau bisa didukung oleh jurnal-jurnal penelitian yang ada sebelumnya, kalau ada. Tapi kalau ada juga tidak apa-apa. Jadi jurnal apa yang sudah ada di jurnal, sudah diajari itu caranya mencari jurnal secara online. Nah itu nanti juga kalau ada jurnal yang mendukung boleh dimasukkan, ya, dikirimkan ke saya ketika proses konsultasi. Sehingga itu nanti akan menambah referensi dalam menggali atau mencari informasi data yang dibutuhkan. Demikian, ada yang mau tanya lagi? Tambah jelas apa tambah bingung? Bagaimana yang lain? Yang lain yang belum ada suaranya? Kalau tambah bingung enggak apa-apa ya, asalkan bingungnya tuh bingung terarah ya, bukan bingung ngeblank. Kalau bingung ngeblank nanti enggak bisa jalan ya, bingung tapi masih ada jalurnya, enggak ngeblank enggak apa-apa ya. Jadi mulai mencari dari sekarang. Yang kemarin mungkin sudah mengajukan judul ke saya, memang belum sempat saya bales iya apa tidak karena nanti coba dicari dulu masalahnya. Masalahnya ada enggak terkait dengan yang kemarin diajukan? Kalau memang ada, nah itu nanti boleh dilanjutkan. Gitu nggih?
Nah, nanti untuk gambaran garis besarnya bagaimana sistematika penulisan dan sebagainya nanti dengan Bu Linda. Ini nanti akan dijelaskan lebih detail ketika pembekalan satu kelas. Nah, kemudian untuk konsultasi, proses konsul dengan saya, kalau judul ini enggak apa-apa lewat WA. Kalau judul sudah oke, nanti proses konsultasi bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya kita melalui email. Ya, nanti emailnya saya share di grup, ya, email mana yang dipakai, tapi setelah judul dan topik ACC. Kalau topik dan judulnya belum clear, maka lewat WA dulu enggak apa-apa, biar lebih cepat. Gitu, bisa dipahami ya? Iya Bu, gimana? Nah, oke ya, sudah gitu aja ya. Saya cuma mau menjelaskan itu, karena kalau dijelaskan lewat WA kayaknya nanti kurang clear gitu ya. Jadi untuk pengantar konsul pada hari ini saya akhiri ya, semoga nanti semuanya diberikan kelancaran, kemudahan ya. Di sini pada intinya kita semua sama-sama berproses ya. Jadi panjenengan semua ini berproses melakukan penelitian, cari data, dan saya nanti juga semampu saya akan berusaha untuk membimbing dan juga saling sharing. Jadi semuanya sama-sama belajar sehingga nanti harapan saya bisa lulus tepat waktu semuanya, dan jangan sampai ada yang miskomunikasi ya atau hilang ya, tidak konsul sama sekali. Nah, itu kalau ada masalah memang bingung atau bagaimana, enggak apa-apa, WA saya. Nanti kita akan cari solusinya bersama-sama, nanti kita akan pecahkan masalahnya bersama-sama. Jadi jangan sampai kalau ada masalah itu dipendam sendiri, kemudian enggak mau konsul, kemudian malah menghindar ya. Jadi harusnya memang malah datang, jangan sampai menghilang gitu nggih. Baik, ini PJMK saya di kelas lain sudah menghubungi. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.